Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan inilah yang menjadi sumber kekuatan kita, yang menjadi pedoman dan petunjuk bagi hidup kita. Firman Tuhan ini juga yang akan menerangi kita dan menuntun setiap langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa, minta tuntunan Tuhan terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk semua yang Tuhan buat dan kerjakan dalam hidup kami. Segala berkat-berkat Tuhan, kemurahan-Mu ya Tuhan, bahkan Engkau juga senantiasa menyertai, melindungi, menuntun setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kuduslah ya yang akan mengurapi kami, membuat kami bisa menangkap, mengerti, dan menghidupi, melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambilkan dari 1 Korintus 2 ayat 9. Saya bacakan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jemaat dikasih Tuhan, Alkitab katakan yang gak pernah dilihat mata, artinya kita belum mengerti, gak pernah didengar telinga, kita gak pernah tahu, dan tidak pernah timbul dalam hati, belum jadi keinginan. Itu sudah disediakan Allah bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi kuncinya di sini adalah hidup dengan mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, mengasihinya bukan hanya dengan ucapan aku mengasihi Yesus, aku mengasihi Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap kekuatan, segenap hidup kita. Jadi mengasihi Tuhan bukan basa-basi sekedar ucapan saja. Dan itu terrefleksi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya, tindakan kita, perbuatan kita tentunya adalah mencerminkan bagaimana kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dengan kita senantiasa mentaati Tuhan, dengan senantiasa kita mendengarkan akan firman Tuhan, melakukan apa yang diperintahkannya, dan juga tentunya menjauhi apa yang tidak berkenan atau yang dilarang Tuhan. Nah, itu adalah tanda orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Bukan hanya meminta, tetapi yang juga selalu berani berkata, Tuhan, apa yang Engkau ingin aku kerjakan? Jadi artinya orang yang mengasihi itu akan dengan segenap hati melakukan apapun yang diperintahkan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang siap memberikan hidupnya dipakai Tuhan. Cuma dikasihi Tuhan. Atas orang-orang yang mengasihi Tuhan inilah Tuhan janjikan yang belum dilihatnya, yang belum didengarnya, yang belum timbul di hatinya sudah disiapkan. Dan ingat bahwa Tuhan itu mengetahui segala sesuatu bahkan sebelum itu terjadi. Ya, sebelum suatu peristiwa terjadi, Tuhan sudah mengetahuinya. Nah, untuk orang-orang yang mengasihi Dia, Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu sebelum sesuatu terjadi. Artinya, kalau ada sesuatu yang bakal terjadi, orang-orang yang mengasihi Dia sudah ada di dalam genggaman Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan. Bahkan Tuhan sudah menyediakan yang dibutuhkannya. Ini luar biasa. Jadi kadang-kadang kita akan takut khawatir akan hari esok. Kita nggak tahu besok bagaimana, besok makan apa. Tetapi orang-orang yang mengasihi Tuhan, ya sebelum tahu akan apa yang bakal terjadi, Tuhan sudah menyediakan.
Jadi artinya Tuhan sudah memikirkan sungguh-sungguh, bahkan Tuhan sudah mempersiapkan sungguh-sungguh apa yang dibutuhkan orang-orang yang mengasihi Dia. Itulah bukti kasih Tuhan yang begitu besar. Ya, selain kasih tentang bagaimana Tuhan itu menyatakan dengan menyelamatkan dari kuasa dosa dan maut, artinya memberikan hidup yang kekal, tetapi juga hidup manusia itu di dalam dunia itu juga diperhatikan Tuhan. Ya, Tuhan menyediakan yang dibutuhkannya. Jadi tidak ada alasan sesungguhnya bagi kita orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk khawatir. Kenapa? Karena Tuhan menyediakan, Tuhan memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Ya, kalau Tuhan sudah menyatakan firman-Nya seperti ini, apapun yang terjadi dengan hidup kita, ingatlah Tuhan sudah menyediakan. Jadi jangan takut dan khawatir akan hari esok, akan kehidupanmu, akan apa yang engkau akan makan, minum, pakai, termasuk apa yang kau perlukan untuk menghadapi tantangan zaman, tantangan waktu di hari-hari ke depan. Kuncinya adalah kasihilah Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan. Dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan inilah Tuhan peduli. Tuhan sudah menyediakan, ya. Ini surprise. Boleh dikatakan, belum kepikiran kok. Belum berdoa kadang-kadang. Ya, kita belum berdoa meminta sesuatu yang kita butuhkan itu. Tuhan sudah menyiapkan. Betapa luar biasanya. Apalagi ketika kita tetap selalu berdoa kepada Tuhan. Ya, jadi apa yang kadang-kadang kita nggak tahu saja, Tuhan sudah tahu lebih dulu, dan Tuhan peduli, dan Tuhan akan memberikan. Kuncinya ayo mengasihi Tuhan. Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua, jangan menjadi kendor, jangan menjadi kecewa, jangan menjadi patah hati. Ya, tetaplah percaya. Ya, apapun yang terjadi, kalau engkau mengalami hal yang kurang baik sekalipun, tetaplah percaya akan janji firman ini. Dia menyediakan apa yang kita butuhkan, yang belum kita lihat ataupun dengar, belum timbul di hati, belum kepikiran juga tentunya. Itu sudah disediakan Tuhan. Jangan takut dan jangan khawatir. Selama engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka lebih lagi Tuhan mengasihi saudara. Dan Tuhan membuktikan kasih-Nya dengan pemeliharaannya, menyediakan yang kita butuhkan, bahkan sebelum kita berdoa meminta, Tuhan sedang menyiapkan. Karena itu mari lebih sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk begitu besar kasih-Mu, kasih terbesar yang Tuhan nyatakan dengan Kau mati di atas kayu salib, menyediakan keselamatan untuk kami beroleh hidup yang kekal. Dan bukan hanya itu, untuk kehidupan kami di dunia pun Engkau sudah sediakan apa yang belum pernah kami lihat, belum pernah kami dengar, belum timbul di hati kami, belum sempat kami mengerti, tetapi Engkau sudah menyediakan. Ya Tuhan, kami bersyukur, dan biarlah mulai hari ini kami tidak takut, khawatir menghadapi apa yang bakal terjadi ke depan, karena Engkau Tuhan yang sungguh lebih mengasihi kami, sudah menyediakan apa yang kami butuhkan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Berdoa menyerahkan hari ini, tuntun kami, sertai kami Tuhan, dan jauhkan celaka mara bahaya, jauhkan segala sakit penyakit, beri sehat, kuat, penyertaan, pertolongan, dan berkat-berkat-Mu atas kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.